Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reza Satya Nugraha dengan NPM 2215061087. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum keempat sistem basis data SQL lanjut, itu membuat yang database terus dilanjut dengan fungsi join di akhir ya. Baiklah, akan saya langsung mulai saja penjelasannya. Yang pertama bisa dilihat di sini, ini create database transaksi underscore TBS. Ini fungsinya itu buat membuat database baru dengan nama transaksi TBS. Jadi kalau di run nanti dia akan membuat eh, transaksi database transaksi dari di phpMyAdmin kita nantinya. Lalu ada use transaksi TBS. Ini dia fungsinya buat ngarahin pengguna ke database transaksi TBS ini. Lanjut ke create table karyawan. Nah, di create table karyawan ini merupakan suatu fungsi buat membuat tabel dengan nama karyawan yang bisa kita lihat ini ada 5 atribut. Itu ada ID karyawan dengan tipe data integer, terus ada nama karyawan dengan tipe data variabel karakter sepanjang 30, lalu ada alamat karyawan dengan variabel karakter juga tipenya, terus jabatan variabel karakter juga. Lalu ada foreign key di sini yaitu ID pengepul dengan tipe data integer. Lalu ada juga create table pengepul. Ini fungsinya untuk membuat table dengan nama pengepul. Terus dia ada tiga atribut, itu ada ID pengepul tipe data integer, terus ada nama pengepul dengan tipe data variabel karakter, terus alamat pengepul dengan variabel karakter juga. Nah, lalu ada lanjutnya itu ada tabel petani. Ini kita buat tabel lagi buat petani. Terus ada 4 atribut, itu ada ID petani, tipe data integer, nama petani, tipe datanya variabel karakter, terus alamat petani juga variabel karakter. Lalu di sini juga ada foreign key-nya juga, ID pengepul dengan tipe data integer. Dia jadi oh ya, mohon maaf, saya lupa menjelaskan dari awal. Untuk foreign key ini sendiri dia itu fungsinya untuk menghubungkan antar table gitu dia. Jadi kalau yang ID pengepul di petani ini dia menghubungkan petani dengan tabel pengepul. Terus selanjutnya kita bikin table lagi, create table timbangan. Nah, ini dia kita bikin tabel lagi dengan 5 atribut yang bisa dilihat di layar, itu ID timbangan, tipe datanya integer, terus berat underscore TBS, itu tipe datanya float, tanggal timbangan, itu tipe datanya date, ID pengepul sama ID karyawan, yang merupakan foreign key-nya itu bersifat tipe datanya integer. Lalu selanjutnya, oh ya, kalau di run dari create table ini, jadi dia bakal munculin kayak bukan munculin, membuat table dengan nama-nama yang telah didefinisikan tadi. Nah, ini kenapa table timbangan already exist, itu karena kemarin kan saya udah ngebikin ngebikin tablenya. Jadi bisa kita lihat di sini nih. Nih, udah ada 4 table, ketimbangan, petani, pengepul, sama karyawan. Lanjut ke bagian selanjutnya itu ada alter table. Nah, alter table ini dia ya kayak ngedefinisiin yang foreign key tadi. Jadi dia fungsinya buat menambahkan constraint foreign key pada tabel karyawan untuk kolom ID pengepul yang merojok ke kolom ID pengepul di tabel pengepul tadi. Kalau buat yang alter table petani ini, dia buat menambahkan constraint foreign key pada tabel petani untuk kolom ID pengepul yang merujuk ke kolom ID pengepul di tabel pengepul. Nah, sama kayak yang di atas juga, alter table timbangan ini dia yang pertama buat nambahin constraint foreign key pada tabel timbangan untuk kolom ID pengepul merujuk ke kolom ID pengepul di tabel pengepul, dan yang ID karyawan timbangan ini dia buat nambahin juga constraint foreign key-nya pada tabel timbangan untuk kolom ID karyawan yang merujuk ke kolom ID karyawan di tabel karyawan. Nah, kalau selanjutnya, nah pokoknya alter table ini dia fungsinya buat ngedefinisin foreign key tadi. Selanjutnya itu buat insert into karyawan. Nah, kalau buat insert into karyawan ini, oh ya, mohon maaf, agak kembali ke atas sebentar. Jadi
Jadi nanti pas kalau di run dia bakal pokoknya buat munculin lah di database-nya itu kalau buat menunjukin itu foreign key. Ini kenapa dia can create table ini karena kan saya kemarin udah jalanin juga kan. Jadi dia nggak bisa. Tapi kalau di run itu dia bakal ngehubungin foreign key tadi. Selanjutnya bagian insert into. Nah, insert into ini dia buat masukin data-data yang kita mau ke dalam table tadi yang kita udah buat. Kayak insert into karyawan ini, dia bakal masukin ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, jabatan, ID pengepul. Sama kayak yang di definisiin di atas tadi, yang atribut-atribut di table karyawan tadi. Jadi ini ada tiga, itu ada satu, ID karyawan satu, itu nama karyanya Budi Santoso, terus alamatnya Jalan Merdeka 123, jabatannya manajer, ID pengepulnya satu. Jadi buat selanjutnya ya ini 123 dimasukin ya buat karyawan ini. Terus ada juga insert into pengepul. Ini sama kayak pokoknya insert into ini dia buat masukin data ke dalam table yang udah kita buat. Nah, untuk insert into pengepul ini sendiri dia ada tadi kan ada ID pengepul, nama pengepul sama alamat pengepul. Ini ada dua data yang saya masukin itu ada satu Tani Jaya, Jalan Padi, terus ada dua Makmur Tani, Jalan Sawah 456. Selanjutnya ada insert into petani buat masukin data ke dalam tabel petani. Itu ada satu Andi Cahaya, Jalan Raya 1231. Terus ada dua Maya Dewi, Jalan Indah 4562. Tiga Budi Setiawan, Jalan Sejahtera 7981. Yang terakhir insert into itu ada buat timbangan. Nah, di timbangan ini kan ada 5 tadi ya, ada ID timbangan, berat TBS, tanggal timbangan, ID pengepul, sama ID karyawan. Ini udah saya tambahin. Yang pertama 1 ID timbangannya, terus beratnya ada 50,5. Tanggal timbangannya tanggal 1 bulan 1 2022, ID pengepul 1 dari ID pengepul 1 sama ID karyawan 1. Selanjutnya ada juga 48,2 sama 52,7. Lalu selanjutnya ada fungsi inner join nih. Nah, eh inner join ini dia fungsinya itu buat ngambil semua kolom dari tabel karyawan untuk yang ini yang saya buat contoh ini dan timbangan di mana ID karyawan yang kedua tabel itu cocok. Kalau di run dia bakal muncul kayak gini dia. Nah, selanjutnya itu di left join. Kalau left join sendiri dia fungsinya buat ngambil semua kolom dari tabel pengepul dan petani serta semua baris dari tabel pengepul dan baris yang cocok dari tabel petani. Pokoknya yang left ini dia ngelihat yang tabel paling kiri gitu. Kita coba run lagi. Ini, jadi yang 1, 2, 3 ini terus mana yang cocok gitu. Kalau buat selanjutnya itu ada right join. Nah, yang right join ini dia fungsinya itu buat yang ini ngambil semua kolom dari tabel petani dan timbangan, terus semua baris dari tabel timbangan dan baris yang cocok dari tabel petani. Kalau di run dia bakal sama kayak tadi, dia muncul kayak gini juga. Terus buat full join, nah mohon maaf juga, ini buat full join saya, ini dia kayaknya udah saya coba dari tadi, itu kalau buat pakai fungsi select itu dia error karena mungkin ada foreign key yang sama. Jadi kayaknya antara PHP-nya yang nggak support atau ya itulah. Jadi dia kalau di run dia bakal error, cuman kalau dia berhasil di run dia bakal eh, nunjukin semua fungsi join yang di atas tadi gitu. Jadi dia ngambil semua baris dari kedua tabel karyawan dan pengepul, full join akan error. Nah, pokoknya full join ini akan error jika ada kolom dengan nama atribut yang sama gitu. Jadi nggak boleh ada yang sama gitu ininya fungsi kolomnya itu. Lalu selanjutnya ada select count as total karyawan from karyawan. Itu fungsinya buat menghitung jumlah total baris dalam tabel karyawan dan memberikan alias. Jadi bisa kita run. Nah, di sini berarti di tabel karyawan itu ada tiga total baris. Selanjutnya ada select use case new case nama karyawan as uppercase name. Jadi ini fungsinya dia buat
apa sih, mengubah semua karakter dalam nama karyawan itu menjadi huruf kapital. Jadi kalau kita masukin huruf kecil nih, kalau terus kita select use case terus as uppercase itu bakal jadi huruf kapital semua kita run. Nah, kayak gini dia contohnya. Jadi dia ada Budi Santoso, Ani Wijaya, sama Joko Susanto sesuai yang saya masukin di atas tadi nih. Ini kan masih ada huruf kecilnya kan. Jadi kalau pakai uppercase tadi dia muncul huruf gede gitu, huruf kapital diubah dia. Selanjutnya ada select max berat TBS as max berat from timbangan. Dia buat ngelihat nilai terbesar. Jadi ini kalau di run dia bakal ngambil kolom nilai maksimum dari berat TBS, dari kolom berat TBS dan dalam tabel timbangan, terus ngasih nama aliasnya max berat. Jadi kalau kita run dia bakal muncul kayak gini, max berat itu tipe datanya float dengan yang paling berat tadi 52,7 kita lihat apakah benar. Nah, bisa dilihat ini kan ada 52,7, 48,2, 10,5. Jadi yang paling gede kan 52,7. Jadi fungsinya benar dapat 52,7 hasilnya kan. Nah, selanjutnya ada desk karyawan. Ini fungsi desk ini dia deskripsi, dia nampilin deskripsi dari masing-masing tabel termasuk kolom, tipe data dan atribut lainnya. Yang jika kita run kayak gini. Ini buat tipe yang karyawan, jadi karyawannya tabelnya ini sama kan dia. Jadi ada ID karyawan. Ya, untuk yang paling kiri ini dia increment sendiri, ID karyawan dengan tipe data integer, terus ya yang lain-lainnya lah. Jadi ini ada tuh extra varchar-nya auto increment tuh. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi nanti kalau ada data baru lagi dia ada 6 gitu. Terus kalau buat pengepul ada 3 kan, dia dijelasin ada ID pengepul, nama pengepul, alamat ke pengepul. Terus desk petani itu ada ID di run juga ada ID petani, nama petani, alamat petani, ID pengepul, terus ada tipe datanya, terus integer, ada varchar, varchar, integer, terus null, ada key-nya, kayaknya ID petani nih, ID petani primary gitu. Terus ID pengepul ini dia apa? Foreign key-nya tadi. Terus yang timbangan dia tuh munculin juga pokoknya yang fungsi DESC ini dia buat nampilin deskripsi dari masing-masing table termasuk kolom tipe data dan atribut lah pokoknya kalau kita ada yang lain lagi dia bakal ditampilin juga. Lalu selanjutnya yang select from ini dia buat ngambil semua kolom dari masing-masing tabel karyawan, pengepul, petani, dan timbangan. Ini kan ada 4 kan, karyawan, pengepul, petani, timbangan. Kalau di run yang pertama, dia bakal ngambil gini. Jadi kan tadi kita udah masukin data pakai fungsi insert into. Nah, ke select from ini dia buat ngambil datanya tadi. Kalau desk tadi dia buat munculin apa yang ada di kolom yang ada di table tadi. Kayak ID karyawan tadi kan, terus ada nama karya, ada apa? Tipenya, ada fieldnya, ada ininya pokoknya gitu. Kalau yang select from ini dia buat ngambil datanya. Yang seleb from karyawan kan yang di atas tadi udah kita masukin tuh. Ada ID karyawan 1, 2, 3, nama karyawannya Budi Santoso, Ani Wijaya, Joko Susanto. Terus ada alamat karyawannya juga, Jalan Merdeka 123, Jalan Indah 456, Jalan Sejahtera 789. Ada jabatan, ada ID pengepul juga. Yang ID pengepul ini foreign key dah. Kalau kita lihat juga yang pengepul tuh ada dua data itu ada ID pengepul 1, 2, nama pengepulnya Tani Jaya sama Murtani, alamat pengepulnya Jalan Padi 123, Jalan 1456. Kalau buat yang petani, select bintang from petani, dia bakal ngambil data dari tabel petani. Saya bisa dilihat kan 1, 2, 3, nama petaninya Andi Cahaya, Maya Dewi, Budi Setiawan, alamat petaninya Jalan Raya 123, Jalan Indah 456, Jalan Sejahtera 789. Yang terakhir timbangan. Jadi bisa dilihat juga kan ini ngambil tidak pokoknya dia ngambil data dari yang kita masukkan tadi. Kayak gini. Jadi kalau kita masukin data baru nih, misal di insert into, kayak kita masukin data baru yang keempat, nanti dia bakal muncul di sini kalau kita ngambil select lagi. Yang pastinya di sini juga harus di-run dulu ya, teman-teman. Nah, kayaknya kode dari database saya udah habis. Kayaknya sekian cukup deh penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada salah penjelasan juga, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.